Selamat malam, Shalom. Hari ini tidak terlalu banyak ya, berkurang sedikit. Saya dengar ada acara lain di TV. Oke. Malam ini kita akan belajar satu kebenaran yang mungkin tidak pernah didengar oleh Bapak Ibu. Mungkin, saya tidak tahu. Sebab kebenaran itu kan luas ya. Luas dan kompleks. Jadi kalau belajarnya cuma sekali-sekali, seminggu sekali, pasti tidak bisa mencakup secara lengkap. Bapak Ibu yang secara rajin ikut PA, SBT dan seterusnya pasti berbeda dengan yang tidak rajin. Sudah pasti. Kita buka dulu Yeremia 31, ayatnya yang ke-31. Yeremia pasalnya yang 31, ayatnya yang ke-31. Saya bacakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Israel. Israel adalah Israel yang di utara. Ini zamannya Yeremia ini Israel sudah pecah menjadi dua, di utara dan di selatan. Dengan kaum Israel maksudnya yang di utara dan kaum Yehuda maksudnya Israel yang di selatan. Ayat berikutnya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu perjanjian apa itu? Taurat. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Taurat tidak dipenuhi oleh Israel. Dibuat perjanjian yang baru oleh Tuhan. Ayat berikutnya lagi. 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Jadi bukan Taurat ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku. Ini bukan Taurat yang dulu, Taurat Tuhan sendiri. Dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat yang ke-34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah nubuatan Nabi Yeremia. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi yang pertama kali. Lahir dari anak darah Maria. Nabi Yeremia bernubuat bahwa Tuhan akan menaruh hukumnya, hukum Tuhan. Bukan di dua loh batu. Bukan di kertas-kertas perkamen, di kulit binatang. Tetapi di mana? Di pikiran. Di hati. Ini mengandung pengertian yang sangat dalam loh sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang jarang dengar firman ini rugi sebenarnya. Ini pengertiannya sangat dalam ini Yeremia ini. Ini diingatkan lagi di Ibrani 8 ayat 10. Coba ditampilkan. Ibrani 8 ayatnya yang ke-10. Ibrani 8 ayatnya yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini kan kalimatnya Yeremia tadi ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
Jadi hukumnya Tuhan akan ditulis di akal budi dan di hati. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini diulang lagi di Ibrani 10 ayat 16. Sama persis kalimatnya. Hukum Tuhan, ini dalam teks asli Alkitab bahasa Yunani disebut nomos. Nomos. Ya benar, nomos. Ini bacanya nomos. Nomosnya Tuhan akan ditaruh di akal budi manusia dan di hati. Itu luar biasa loh. Banyak orang gak menyadari hal ini. Orang malah sibuk beragama. Padahal Tuhan gak penting agama. Hukumku ku taruh di pikiran, di akal budimu dan di hatimu. Ini perlu penjelasan tersendiri nih. Hati dan ditaruh di pikiran, di mind and heart. Di pikiran dan di hati. Mind di situ dianoia, teks aslinya. Dianoia. Mindset maksudnya. Hukumku akan kutaruh, cara berpikirku, hukumku, sistemku akan kutaruh di mindsetmu. Di mindsetnya kita. Cara berpikirnya kita. Oh itu luar biasa itu. Jadi bukan orang yang beragama. Kalau orang beragama begini. Boleh gak ya aku melakukan itu ya? Halal atau haram ya? Dia lihat kitab. Peraturan. Gak cerdas itu. Yang cerdas itu aku tahu ini menyukakan hati Tuhan atau tidak. Jelas ya maksudnya ya? Ada amin? Oke. Nomos ditaruh di dianoia. Heart kardias. Kalau Tuhan dari awal menciptakan Adam, apakah Adam dikasih agama oleh Tuhan? Tidak. Apa agamanya Adam? Tidak ada. Tapi dia bergaul dengan Tuhan. Langsung berkomunikasi. Itulah rancangan mula-mula. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia bergaul langsung. Berkomunikasi langsung. Nanti ketika kita sampai di langit yang baru dan bumi yang baru, kita bergaul dengan Tuhan. Jadi jangan sampai membayangkan begini. Sudah ketemu Tuhan di langit baru, bumi baru. Terus minta izin sama Tuhan. Tuhan sebentar ya, jam berdoa nih. Loh, berdoa sama siapa? Kamu sudah ketemu aku. Jangan balik lagi ke konsep-konsep beragama. Makanya orang Kristen yang dewasa, doanya beda. Bukan berisi hanya permintaan melulu. Yang dewasa pasti dialog dengan Tuhan. Karena akal budinya akal budi Tuhan. Bukan beragama. Ya. Oke. Hukum Tuhan bukan ditulis lagi di loh-loh batu atau kulit-kulit binatang. Kenapa sebenarnya begitu? Kalau Tuhan yang maha sempurna, bisa nggak dituliskan cara berpikirnya? Saya mau tanya. Mungkin nggak cara berpikirnya Tuhan, berperasaannya Tuhan dituliskan secara lengkap? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Alkitab berkata, biar langit jadi kertasnya, laut jadi tintanya. Gak cukup untuk menceritakan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Gak cukup. Makanya caranya bukan membuat orang beragama, mempunyai syariat, mempunyai hukum agama. Bukan. Itu sangat terbatas. Caranya adalah orangnya dibuat cerdas. Hukumku kutaruh di akal budimu, di akal budi kita, di perasaan kita. Maka kita jadi seperti dia. Amin. Bukan menjadi Tuhan, bukan. Menjadi seperti Tuhan berpikir dan berperasaan. Ini hebat sekali loh ayat ini. Cuma orang Kristen banyak mendengar ajaran yang salah. Sehingga
Akibatnya jadi beragama Kristen. Jam-jam tertentu berdoa. Hari-hari tertentu berdoa. Balik lagi ke zaman Taurat. Berdoa itu setiap saat. Bukan mencari waktu tertentu. Waktu tertentu yang istimewa, ya betul. Tapi bukan berarti jam doaku nanti malam, sekarang gak berdoa. Salah. Berdoa itu setiap saat. Setiap saat kita berdialog dengan Tuhan. Sekarang pun kita sedang berdialog dengan Tuhan. Dari dalam hati juga bisa. Kan gak perlu kedengaran juga Tuhan bisa baca pikiran dan perasaan kita. Amin. Nah, oke. Nah, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau Tuhan mengatakan aku akan menaruh dalam pikiranmu dan hatimu, itu bukan artinya begini. Terus kita diem aja gitu berdoa, terus Tuhan taruh, ting, ting, jadi bukan begitu. Bukan seperti komputer diprogram, diinstal programnya. Bukan, diinstalnya adalah, nah ini, kekristenan yang benar itu begitu. Sistemnya Tuhan diinstal ke dalam hidup kita. Dipasang. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus bertobat. Belajar firman yang lengkap. Itu diinstal itu. Dan lakukan. Itu diinstal. Ya. Jadi kita harus menginstal sistemnya Tuhan setiap saat. Karena tidak bisa diinstal begini. Udah. Gak bisa. Harus setiap saat dan seumur hidup kita. Oh, jadi manusia Allah yang hebat kok. Gampang. Hari ini kekristenan kok dibuat gampang ya. Waduh, jadi rusak. Manusianya jadi beragama. Jadi gaya-gaya orang beragama gitu. Makanya kalau Tuhan menuntut umat perjanjian baru menjadi sempurna, gak bisa dikasih Taurat lalu dituntut sempurna, gak bisa. Karena Taurat sangat terbatas, cuma tulisan-tulisan, halal haram dan seterusnya. Itu bukan sempurna. Tapi kalau pikirannya dan perasaannya diinstal oleh Tuhan, sistemnya Tuhan masuk, maka manusia bisa sempurna. Katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Banyak orang tidak percaya bahwa manusia bisa sempurna. Kenapa? Saya curiga orang-orang ini tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sempurna. Mungkin mereka pikir sempurna itu begini. Kalau kita jalan ngambang, bisa terbang. Terus ada sinar buletan di kepala kita. Sempurna. Gitu kali pikirannya. Makanya manusia gak bisa sempurna. Manusia bisa sempurna. Katakan amin. Kenapa? Sudah dikasih fasilitasnya oleh Tuhan. Kan dikasih Roh Kudus. Disediakan firman. Disertai dalam segala hal. Harus bisa sempurna. Saya cuma ngetes sederhana aja nih. Bisa nggak mencuri, Pak? Bisa. Bisa nggak berzinah? Bisa. Bisa nggak mengingini hak orang lain? Bisa. Bisa. Lah, hal-hal itu banyak sekali, nggak cuman itu. Tinggal satu-satu dimatikan dan belajar sistemnya Tuhan. Bisa sempurna. Pikiran orang mengenai sempurna salah. Makanya mereka tidak percaya manusia bisa sempurna. Sempurna itu teks asli sempurna itu teleios. Teleios itu artinya dewasa. Dewasa apanya? Tentu bukan fisiknya. Rohaninya. Dewasa rohaninya. Kalau bicara rohani berarti karakter dan sebagainya ya. Bagian dalamnya. Apalagi lengkap. Lengkap pengertiannya. Apalagi dewasa, lengkap, cerdas. Cerdas apa? Bukan cerdas matematika. Cerdas mengerti pikiran perasaan Tuhan.
Ini maksudnya cerdas. Teleios, dewasa, lengkap. Cerdas. Makanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Yang gak haus dan lapar gak bisa dipuaskan. Karena dirinya sendiri gak niat. Karena sistemnya Tuhan itu tidak bisa diinstal terus manusianya pasif. Tidak bisa. Manusianya harus aktif. Baru bisa diinstal sistemnya oleh Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang akal budi, perhatikan baik-baik, ada pergeseran. Ketika dahulu Taurat ditulis di gulung dua loh batu, untuk siapa itu? Untuk Israel. Kalau sudah ditulis di pikiran dan perasaan, untuk siapa? Untuk Israel saja? Untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk, tidak hanya untuk Israel. Kenapa begitu? Karena Taurat tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Makanya Taurat diganti oleh Tuhan. Taurat yang tertulis dulu itu diganti dengan yang lebih sempurna, Taurat yang disempurnakan. Coba dibaca Ibrani 7 ayat 19. Ibrani 7 ayat 19. Oke, saya bacakan ya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa itu? Yang ditaruh di pikiran dan perasaan tadi itu. Bukan Taurat yang lama. Ya, makanya Taurat diganti karena nggak bisa menyempurnakan. Tidak mungkin sempurna Taurat. Kalau yang dimaksud sempurna itu kelihatan, luarnya, dalamnya juga kelihatan. Manusia yang sempurna itu manusia yang dewasa rohaninya. Yang dalam segala hal tidak bercacat, tidak bercela. Tidak mungkin ngomong sembarangan, gak mungkin. Gak mungkin dia makan sembarangan, gak mungkin. Minum sembarangan, gak mungkin. Cari jodoh sembarangan, gak mungkin. Orang yang sempurna itu harus dalam segala hal benar. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita semua bisa loh belajar untuk sempurna. Ya belum sempurna sih, tapi bisa Bapak Ibu. Jangan pernah punya pikiran manusia gak bisa sempurna. Kalau seorang anak berpikiran aku gak bisa juara mah, Pak. Ya gak bisa dia selamanya. Kita semua bisa sempurna, katakan amin. Belajar caranya, bekerja keras. Ada pergeseran yang kita mau pelajari malam ini. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayatnya yang ke-16. Oke, saya bacakan ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi pergeserannya begini. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Kemudian seluruh orang percaya. Kalau kita baca ayat itu kan begitu kan artinya? Pertama-tama Yahudi, kemudian Yunani, dan akhirnya seluruh orang percaya. Markus 16 ayat 15. Ayat 15 ya. Tolong ditampilkan. Markus 16 ayatnya yang ke-15. Seperti biasa ayat-ayatnya banyak ya. Bapak Ibu perlu fokus. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ada orang yang bertanya begini, itu Pak segala makhluk
artinya sama binatang juga. Sama semut, sama burung. Ini orang yang tidak bisa cara membaca Alkitab ini. Kalau kita baca Alkitab, itu harus sesuai konteks. Yang dimaksud makhluk di sini adalah siapa? Manusia. Sebab yang ditawarin keselamatan cuma manusia. Hewan tidak, tumbuhan pun tidak. Makanya kalau baca harus sesuai konteks. Konteks sangat penting. Ya. Nah, dalam Kisah 1 ayat 8, di situ juga ditampilkan bahwa jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Jadi sebenarnya tujuannya dulunya bergeser dari Israel, Taurat, lalu menjadi Injil ke orang Yunani, lalu ke seluruh bumi. Ditawarkan secara universal kepada semua manusia. Ditawarkan. Tidak otomatis. Ditawarkan. Ditawarkan untuk diinstal sistemnya Tuhan. Hukumnya Tuhan tadi. Di akal budi dan di hati. Di perasaan. Yang tidak mau ya tidak diinstal. Makanya hanya yang mau saja yang diinstal. Kalau kita perhatikan lagi. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa apa? Ibrani ya. Kemudian datang perjanjian baru, ditulis dalam bahasa apa? Yunani. Perhatikan baik-baik nih. Berikutnya bahasa apa? Perjanjian baru harus diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa manusia. Supaya seluruh orang menjadi orang percaya. Harus diterjemahkan, harus. Kebenaran itu cirinya harus disampaikan ke ujung bumi. Kebenaran itu tidak boleh diisolir, diisolasi. Wah kalau jadi Kristen Pak, bahasanya harus Ibrani. Ayat-ayatnya harus asli Ibrani dibaca. Kita harus pelihara jenggot seperti orang Yahudi. Pakai jubah seperti orang Yahudi, putih-putih. Pakai daster. Bukan, itu bukan Kristen. Itu orang yang agamawi. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Itulah orang yang tidak diinstal sistemnya Tuhan dalam pikiran dan perasaannya. Hanya beragama. Akibatnya ngaco hidupnya. Jahatnya minta ampun. Orang Yahudi dengan hukum Tauratnya lumayan baik loh. Itu pun masih tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, apalagi tidak pakai hukumnya Tuhan. Kacau balau. Makanya dalam kebenaran ini, perjanjian baru boleh nggak diterjemahkan? Bukan boleh, harus. Supaya setiap manusia mengerti kebenaran dalam bahasanya sendiri. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Bayangkan kalau kita Alkitab nggak boleh diterjemahkan. Wah, jarang banget orang yang ngerti. Bener gak? Kalau kita berdoa, kita ngafalin doa Bapa kami dalam bahasa Yunani. Kalau ditanya apa artinya? Gak tahu. Wah, kacau ini. Kacau ini. Kebenaran itu harus dimengerti maknanya. Makanya dalam proses penerjemahan ini, tidak boleh terjemahannya per kata gitu. Gak boleh, bisa salah. Mesti per makna. Supaya artinya benar disampaikan. Makanya Bapak Ibu kalau baca Alkitab nggak boleh harafiah. Harus mengerti makna kebenarannya. Amin ya. Makanya nggak gampang juga. Baca asal-asalan salah malahan. Ini ciri kebenaran harus sampai ke semua orang, harus diterjemahkan. Akibatnya apa? Kalau ada Kristen yang mulai mengisolir diri, mengisolasi, yang mulai menyendiri, merasa paling benar, bahasanya bahasa Yahudi, ke Yahudi-Yahudian, dia pasti salah. Karena Tuhan menginginkan kebenaran sampai ke ujung bumi, dengan bahasa masing-masing. Bapak Ibu ingat gak peristiwa Pentakosta? Roh Kudus turun, lalu para rasul
ngomong dengan bahasa siapa? Bahasa masing-masing yang hadir loh Pak. Itu ajaib ya. Para rasul ngomongnya pasti bahasa dia dong. Gak mungkin sebentar ngomong bahasa Arab diterjemahkan lagi bahasa Yunani, Ibrani. Gak mungkin, dia ngomongnya sekali. Tetapi sampainya ke masing-masing telinga orang diterjemahkan. Pekerjaan Roh Kudus menerjemahkan. Langsung loh Pak. Ibu. Dari situ kita tahu bahwa manusia harus mengerti dalam bahasanya sendiri supaya tidak salah ngerti. Hari ini kalau orang ribut pakai bahasa Ibrani. Pakai bahasa Ibrani untuk menggali kebenaran, ya. Tapi kalau ini yang paling benar, ini bahasa paling suci, salah dia. Kebenaran itu harus disampaikan dalam berbagai bahasa. Jangan pernah orang Kristen ada yang mikirnya begini, di surga nanti bahasanya Ibrani Pak. Ada gak ya yang mikir begitu ya? Di surga semua bahasa bahkan ada. Nah iya dong. Ada bahasa Jawa gak Pak? Ada musik gak di sana? Keyboard di sana bentuknya tetap begini atau bulat? Oh bulat mainnya susah kali ya. Ya tetaplah. Mata tetap 2 begini atau 3 ditambahin 1 di tengah. Ya tetaplah. Jangan aneh-aneh deh Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu yang rajin PA ya, beruntung. Kebenaran itu luar biasa. Kan gak ada di buku yang begini-begini. Kita sampaikan baik-baik nih. Ya. Oke, jadi kalau Kristen yang benar, itu begini gambarnya. Dia bukan kembali ke Yahudi, bukan. Tapi dia mulai menjadi garam dan terang ke seluruh bangsa dan bahasa, ke seluruh kebudayaan manusia. Itu kebenaran. Kalau Kristen ada yang ke Yahudi-Yahudian, dia mundur sebenarnya. Dia mundur. Maju itu justru semakin universal. Makanya kalau ada orang yang ngomong gini, Pak jangan diganti-ganti Pak nama Tuhan. Nah ini ciri-cirinya. Dia mau balik ke sini. Dia mau balik ke sini. Dia pikir dia benar. Udah saya jelaskan yang lalu ya nama Yahweh ya. Bahkan namanya belum tentu Yahweh. Saya kasih tahu. Dia mau balik ke sini. Ke Yahudi-Yahudian. Saya tegaskan sekali lagi ya. Kristen bukan Yahudi. Makanya kita semua harus jadi Kristen yang Indonesia. Katakan amin. Bukan Kristen yang Yahudi. Kristen yang Yahudi ngapain? Pakai jenggot dan sebagainya, ngapain itu? Gak penting banget itu. Kristen yang Indonesia. Kristen yang Jawa. Kristen yang Batak. Kristen yang dan sebagainya. Kristen yang membumi. Yang bisa mengkomunikasikan kebenaran ke semua orang. Tanpa pandang bulu. Amin. Amin ya. Makanya pelajaran ini penting. Jadi kalau ditawarin yang enggak balik ke Yahudi enggak usah. Kristen bukan Yahudi. Apalagi kalau berdoa ya harus ngadep Yerusalem. Sebab Tuhan pernah ada di sana. Waduh yang enggak aja. Kalau berdoa mesti 7 kali. Ada jamnya. Jam tertentu, jam berdoa. Itu mundur namanya. Menjadi Yahudi lagi. Padahal udah jauh nih, udah sampai ke seluruh dunia. Makanya Bapak Ibu kalau hidup kita ini kan sebenarnya sebagai saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Ketika kita hadapi seseorang, sebenarnya kita harus menginjil. Misi seumur hidup itu. Menginjil itu bukan berarti Yesus Tuhan dan sebagainya, bukan begitu. Jadi saksi hidup. Nah, khusus contohnya begini dah yang sederhana ya. Ibu-ibu yang sering menginjil ke sana kemari ya. Mesti cerdik dan tulus. Nggak boleh begini. Suatu hari ada beberapa ibu-ibu yang selalu datang ke
keluarga tertentu ya. Di situ tinggal satu opanya yang belum Kristen, belum percaya Tuhan Yesus. Seluruhnya istrinya, anak menantunya, cucu-cucunya semua udah Kristen. Dia ketinggalan. Gak tahu kenapa bisa ketinggalan. Diinjilin sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu ngomong begini, Opa, kalau Opa nggak bertobat percaya Tuhan Yesus, Opa mati ke neraka loh Opa. Loh, enggak, saya nggak mau. Ditolak pasti. Jangan frontal begitu. Mesti cerdik. Kita itu mesti punya hati mengasihi. Cara apapun kulakukan asal dia selamat. Kan gitu. Paulus ngomong apa? Bagi orang Yunani aku seolah-olah jadi orang Yunani. Bagi orang Ibrani seolah-olah aku orang Ibrani. Kan gitu kan? Bagi orang yang lemah seolah-olah aku juga lemah. Bagi orang yang punya Taurat aku seolah-olah juga ikut Taurat. Kenapa? Supaya mereka dimenangkan. Kita semua mesti begitu. Si Opa ini ya, suatu hari saya samperin gitu. Kenapa sih kok dia nolak terus, saya bingung. Saya samperin, Opa, kenapa ya nggak mau ke gereja? Kan semua udah ke gereja. Enggak, dia bilang gitu. Oh enggak ya, nggak mau ya. Enggak mau. Ya udah nggak apa-apa deh. Opa kalau malam sendirian nggak? Saya bilang gitu. Saya pernah cerita di sini kali ya. Sendirian sih, anak udah gede. Semua istri saya ke gereja, saya sendirian. Opa kalau sendirian ngapain? Nggak tahu saya, bengong. Nggak boleh bengong loh Pak. Bahaya bengong. Sendirian malam-malam bengong lagi. Saya ajak nyanyi dia. Opa suka nyanyi nggak? Nggak suka. Loh, wah repot juga nih, apa aja nggak suka nih. Tapi tetap saya ajak nyanyi. Opa nyanyi aja yang gampang Opa. Karena Opa ini dia Chinese kan. Jadi saya pilihkan lagu yang di robot dulu sering dinyanyikan tuh. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Si Opa ini nyatet loh ternyata. Katanya gak suka, nyatet dia. Opa suka gak lagunya? Kayaknya kayak lagu Mandarin ya. Ya memang saya bilang. Nyanyi bareng ya Opa? Iya. Dia nyanyi. C ya itu ya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Wah, dia belajar loh saudara. Dia senang loh. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Dia ikutin loh, dia mau belajar, padahal gak suka nyanyi tadi. Cuma sayang Bapak Ibu, saya gak bisa Mandarin. Kok saya bisa Mandarin lebih bagus lagi tuh. Saya kalah sama Pak Ari. Aduh. Tapi senang sih opa-opa ini. Dia catat. Rupanya dia habis itu belajar setiap hari. Minggu berikutnya saya datang, istrinya bisik-bisik. Dia belajar nyanyi. Oh bagus. Ya udah saya ajak nyanyi lagi. Gak usah ngomong macem-macem. Nyanyi aja. Habis itu saya ngomong begini. Opa suka gak? Suka sih. Di gereja banyak lagu yang enak-enak. Saya bilang. Mandarin banyak di gereja. Ada namanya kebaktian Mandarin. Apa? Pasti banyak temennya. Banyak opa-opa di sana. Dan banyak oma-oma. Loh kok ketawa? Maksudnya berteman. Sudah tua mau ngapain? Iya kan? Masa sih gitu? Iya. Tapi saya gak bisa sendirian berangkat. Dijemput saya bilang.
Kita kirim jemputan. Dijemput sejak itu. Sejak itu dia rajin ke Rehobot yang Mandarin. Rajin. Setahun kemudian dipanggil oleh Tuhan. Coba kalau dia belum bertobat. Ya kan? Makanya kita semua harus menjadi misioner. Misionaris Tuhan. Katakan amin. Misionaris itu bukan pergi ke Irian gitu, bukan. Dalam seluruh hidup kita itu mesti pintar-pintar menyampaikan kebenaran ke seluruh bangsa dan bahasa dalam seluruh budaya. Ya. Ini jarang disampaikan nih. Jadi sebenarnya begini. Ketika Injil disampaikan, itu ada intinya. Inti kebenaran. Injil disampaikan dalam suasana apa? Helenisasi namanya. Suasana Yunani. Hari itu kekaisaran Roma kan yang menjajah Israel. Bahasa dunia, bahasa lingua francanya sehari-harinya pakai bahasa Yunani ketika itu. Makanya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Inti kebenaran disampaikan tapi mau gak mau terbungkus oleh budaya Yunani. Nangkap gak Bapak Ibu? Kan yang menulis dalam bahasa Yunani akibatnya terbungkus oleh bahasa Yunani. Jadi kalau ini disampaikan ke orang hari ini, nggak bisa apa adanya plek gitu, karena bukan orang Yunani kita. Harus disampaikan misalnya ke suatu budaya tertentu. Misalnya budaya apa? Misalnya budaya Tionghoa, budaya Cina, yang di Kalimantan misalnya. Ini cuma misal ya. Mana bisa kita langsung plek gitu, nggak bisa. Karena di Kalimantan prakteknya Imlek. Ya kan? Apalagi? Apa sih Imlek? Cengbeng. Sembahyang kubur. Apalagi tuh? Cap gomeh. Terus, kok saya jadi lupa ya? Kue bulan. Kan gitu ya? Nah makanya ketika disampaikan, ditolak. Kita jangan jadi orang aneh di dunia ini. Kita nggak boleh loh jadi orang aneh. Apalagi datang-datang gitu ya. Kamu nyembah setan itu. Wah, langsung ditolak. Kan orang Chinese itu ada yang nyembah patung itu kan. Jangan pernah datang-datang kamu nyembah setan, ditolak pasti. Kasihan dong dia nggak selamat. Mesti pintar caranya. Amin. Jangan langsung gitu, apalagi anak-anak, nggak boleh. Orang tuanya belum Kristen ngatain, papa nyembah setan. Waduh, ada orang tua yang komplain loh ke kita. Saya disetan-setanin sama anak saya. Nggak boleh begitu, kebenaran harus disampaikan dengan lembut. Jadi begini, inti kebenarannya yang masuk ke sini, budayanya boleh diganti. Contohnya. Kalau contohnya tadi adalah budaya Chinese di Kalimantan misalnya, Imlek gitu ya, misalnya Imlek nih budayanya. Boleh nggak sih Imlek sebenarnya? Kalau kita mau menginjil ke orang yang merayakan Imlek, boleh nggak Imlek? Ya tergantung apa yang dimaksud Imlek. Boleh nggak ya Pak, malam-malam saya ngumpul keluarga rame-rame, makan-makan, terus bagi-bagi angpau. Apa salahnya? Malahan kalau bagi angpau jangan hari itu doang. Setiap hari aja bagi angpau. Lebih bagus. Jadi sumber berkat kan? Boleh, bagus. Dimaknai yang baru. Bagus. Ngumpul rame-rame itu, waktunya berkumpul keluarga. Kan jarang ketemu. Waktu berkumpul. Nah, ketika berkumpul diisi kebenaran. Kita hidup cuma sekali, bisa ngumpul. Yuk kita belajar lagi yang baru. Itu jangan langsung tembak itu, nggak boleh. Setiap tahun harus begitu ya. Bagi angpau bagus. Orang Kristen harus bagi angpau lebih banyak.
Kalau pelit mana mau didengerin nama mereka. Ngomong tentang Tuhan lu aja pelit. Gak boleh pelit. Ya, kecuali memang pas-pasan ya gak usah bagi. Biasa aja gitu, jangan jadi orang aneh. Makanya ketika Tuhan menaruh hukumku di pikiranmu, di akal budimu dan di hatimu. Itu bukan jadi orang aneh loh. Itu jadi orang yang bisa nembus ke semua budaya. Semua kalangan. Orang kaya bisa, orang yang tidak kaya bisa. Karena gak ada bedanya di mata Tuhan. Mau kaya, mau miskin, mau muda, mau tua. Mau bangsa A, bangsa B. Gak ada bedanya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kalau ada ajaran yang membeda-bedakan, dia bukan dari Tuhan ajarannya. Ciri kebenaran, Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Kalau ada orang yang rasis, pasti itu dari setan. Karena Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak membeda-bedakan. Hebat sekali loh kebenaran itu. Makanya kepalsuan itu kalau ketemu kita, mati dia, tidak berkutik. Karena kelihatan di depan kita. Makanya jemaat-jemaat di sini pintar firman. Karena rajin PA. Kecuali yang gak rajin, nah itu beda memang. Rajin-rajin ya. Ini kebenaran. Jadi yang disampaikan, kalau misalnya terusannya nih. Kalau misalnya pada Imlek boleh begini gak? Ya boleh, apa artinya ini? Kan selamat. Mungkin suatu hari bisa berubah tuh, shalom. Loh siapa tahu. Kan gak masalah juga, artinya juga baik. Jangan gini, semoga kaya. Ya boleh aja semoga kaya, tapi kaya untuk siapa kan gitu. Kaya untuk Tuhan. Waduh semangat sekali, beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke ya, jadi begini caranya Bapak Ibu. Gak boleh kaku. Harus disampaikan ke budaya semua orang. Harus pintar melakukan, ini namanya kontekstualisasi. Kalau ketemu orang Jawa ya bagaimana orang Jawa. Jangan gini, kalau ketemu orang Jawa kan orang Jawa panggilnya Gusti Yesus. Bayangkan kalau orang pikirannya sektarian. Sektarian tuh gini, gak bisa namanya Yahweh. Ketemu orang Jawa gak boleh Gusti Yesus. Bukan jadi aneh. Salah itu teori itu. Para rasul aja menerjemahkan Yahweh menjadi kurios. Kok sekarang orang-orang malah sok lebih pintar. Para rasul itu. Yahweh diterjemahkan jadi kurios. Di perjanjian baru malah gak pernah disebut Yahweh. Gak pernah. Gak penting banget itu. Yang penting itu kau jadi anakku, bukan. Kau menginstal pikiran perasaanku atau bukan. Kalau cuma nama, Tuhan bisa disebut dengan nama apa saja, panggilan apa saja, boleh. Kalau dalam budaya Tionghoa, Cina, Imlek, kan ada yang sembahyang pakai hiu tuh. Boleh nggak pakai hiu? Ayo. Pakai hiu boleh nggak? Atau saya rubah pertanyaannya, pakai kemenyan boleh nggak? Boleh? Loh saya mau nanya, orang Majus mempersembahkan apa? Lah kok sekarang nggak boleh? Nangkep nggak maksud saya? Salah itu, boleh. Tapi bukan soal kemenyannya. Dipersembahkan kepada siapa itu? Jadi kalau hiu itu kemudian, ini cuma contoh ya. Jadi kalau ada orang mau sembahyang kepada Tuhan, mereka sebutnya Sangti atau Tien. Ya, lalu dia pakai hiu ke atas Tuhan Yesus. Boleh nggak? Boleh. Karena hiu itu cuma alat, cuma benda mati. Tapi ada yang tidak boleh. Tidak semua budaya boleh diadopsi, nggak boleh. Contohnya budaya apa? Berdoa sama orang yang sudah mati. Oh ya nggak boleh itu, jelas. Kenapa? Inti kebenaran Injil yang harus masuk. Budayanya boleh, budaya dibungkus oleh budaya tertentu. Supaya seluruh budaya di dunia mengenal Kristus dengan benar. Dan banyak orang diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan jadi orang aneh. Ya. Makanya Kristen tidak boleh sektarian. Sektarian itu apa ya? Sektarian itu contohnya balik lagi ke Yahudi. Ke Yahudi-Yahudian. Salah.
Saya kasih contoh satu aja ayatnya. Satu aja contoh ayatnya. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Inilah Shema Israel. Shema Israel ini. Bunyinya begini, ini sangat terkenal loh. Bunyinya, Shema Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Esa. Shema ini digemakan oleh orang Yahudi setiap saat, setiap ada peristiwa yang penting. Sampai kalau ada orang Yahudi yang mati, dibisikin telinganya. Shema Yisrael. Nangkep gak? Dibisikin. Ada yang mirip-mirip gitu kan? Itu praktek Yahudi sebenarnya. Shema Yisrael. Dengarlah Israel, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, Echad. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu dibisikin ke orang yang sakit, orang yang mati. Shema. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Gini bunyinya. Perhatikan di sini ada huruf YHWH 2 kali ya. Ini bacanya Adonai, bukan Yahweh. Orang Israel tidak berani menyebut Yahweh. Jadi kalau ada orang yang namanya Yahweh, itu menurut orang Israel kurang ajar. Menurut Israel. Padahal hurufnya begini. Jadi kalau kita baca ini harusnya gini. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah itu Esa. Ini Shema namanya. Ya. Nah, Shema ini kan di perjanjian lama ini, ulangan. Perjanjian lama. Di zamannya Tuhan Yesus perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Yunani. Namanya Septuaginta. Di Septuaginta, Adonai ini diterjemahkan apa? Kurios. Siapa yang menerjemahkan? Para rabi. 70 orang. Lalu di perjanjian baru, Shema ini dikutip di perjanjian baru. Tapi Adonainya hilang. Diganti kurios juga. Saya mau ingatkan perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Tidak mungkin salah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, itu harus Yahweh Pak. Salah. Itu boleh kurios. Itu boleh diganti yang lain-lain. Orang Batak menyebutnya debata. Orang Cina menyebutnya sangti. Tien. Tuhan tidak akan keberatan. Sebab Tuhan tidak sektarian. Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua bangsa. Dalam bahasanya masing-masing, dalam budayanya masing-masing. Katakan amin. Malam ini kita belajar satu kebenaran. Supaya Bapak Ibu tidak menjadi Kristen yang picik. Yang sektarian. Karena Tuhan tidak sektarian. Tuhan itu berhadapan dengan seluruh budaya manusia. Dia sangat mengasihi seluruh umat manusia. Ya? Oke. Jadi sebagai penutup, Kristen yang benar bukan hanya percaya Tuhan, tapi bisa dipercaya Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi bisa dipercaya. Sebab kalau cuma percaya Tuhan, setan pun percaya.
Sebab kalau cuma percaya Tuhan, banyak. Tapi yang bisa dipercaya Tuhan, sedikit. Perhatikan baik-baik. Kita mau jadi yang bisa dipercaya Tuhan atau tidak. Kehendak bebas ada di tangan kita masing-masing. Ya, tidak dipaksa. Tapi sungguh bodoh orang yang tidak mau menyambut kebenaran ini. Karena diselamatkan kok nggak mau malahan. Orang nggak bisa dipercaya sama Tuhan kalau orientasinya hukum. Kalau orientasinya Taurat, syariat, nggak bisa. Yang bisa dipercaya Tuhan adalah yang mindset dan hatinya sudah berubah. Seperti Tuhan. Baru bisa dipercaya. Dipercaya untuk apa? Dipercaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Menyelamatkan banyak jiwa. Jadi saksi kemanapun kita pergi. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Belum, sebentar. Jadi gini Bapak Ibu, kesimpulannya malam ini ya. Itu begini. Yang pertama, ada pergeseran. Tadinya Taurat tertulis. Sekarang ada di akal, budi, dan di hati. Tadinya hanya Israel, sekarang seluruh umat. Kan begitu? Tadinya agamawi, sekarang batiniah. Nah, itu beda. Jadi tadinya agamawi nih. Menjadi batiniah. Apalagi? Tadinya Yahudi, kemudian Yunani, lalu ke seluruh dunia. Ya kan? Tadinya sektarian, sempit, menjadi universal. Universal itu maksudnya keselamatan ditawarkan ke semua orang. Bukan berarti semua orang pasti selamat, bukan itu maksudnya. Penawarannya universal, tadinya hanya Israel. Sekarang universal. Makanya Kristen bukan Yahudi. Tidak sama dengan Yahudi. Meskipun kita sering dikatakan Kristen dan Yahudi disamakan. Itu orang bodoh yang menyamakan itu. Karena Kristen itu bukan Yahudi. Gak sama sekali. Ya. Kristen bukan Yahudi. Yang ke-Yahudian itu siapa? Dicek diri sendiri masing-masing. Ya. Kan gitu. Kebenaran itu lintas budaya. Karena seluruh umat, maka seluruh budaya bisa menembus. Kitanya yang mesti pintar menembusnya. Kebenaran itu pasti kontekstual. Jadi apapun situasi yang dihadapi, budaya apapun, kebenaran bisa nembus ke dalam. Kalau akal budi kita dan perasaan kita sudah diinstal oleh hukumnya Tuhan. Karena kita akan rela melakukan apapun untuk Tuhan. Orang tidak bisa dipercaya kalau dirinya masih tidak rela dipakai Tuhan. Orang yang bisa dipercaya atau diandalkan Tuhan adalah orang yang sudah tidak punya kepentingan. Kepentingannya hanya Tuhan. Yang jelas dia tidak mungkin pelit. Orang pelit bisa dipercaya nggak sama Tuhan? Nggak bisa. Ada orang membutuhkan pertolongan, tolong dia. Nggak, pelit. Nggak bisa dipercaya, nggak dipakai sama Tuhan orang-orang yang begitu itu. Nggak boleh loh pelit. Orang boros bisa dipakai Tuhan nggak? Nggak bisa juga. Kamu boros sekali jadi orang ya. Harus pas sesuai kebutuhan yang Tuhan mau. Ya, semua kita juga milik Tuhan. Orang yang masih sombong bisa dipakai Tuhan nggak? Nggak bisa dipercaya. Harus merendahkan hati, merendahkan diri. Masih banyak lagi orang yang masih dikuasai kedagingan bisa dipakai Tuhan nggak? Nggak bisa. Makanya ada seorang pendeta yang nyeleweng, selingkuh, capek deh. Nggak bisa dipercaya Tuhan. Akibatnya dia anjlok, habis ditinggalin orang. Nggak bisa dipercaya.
Kalau orang ngomongnya ngajarin bukan kebenaran, bisa dipercaya Tuhan nggak? Nggak bisa. Meskipun orangnya banyak, Tuhan nggak percaya. Yang diajarin cuma berkat. Yang diajarin cuma mujizat. Kesembuhan. Ya nggak penting-penting gitu yang diajarin. Yang diajarin kalau mau pinter, minum minyak urapan. Kalau mau pinter, berdoa setiap hari 10 jam. Bukan pinter, itu bodoh itu. Kalau mau pinter, install sistemnya Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan. Hidup bertanggung jawab. Maksimalkan hidup yang cuma sekali ini. Kalau sistemnya Tuhan diinstal dalam pikiran kita, hati kita, kita menjadi seperti Tuhan. Haleluya, amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan.